Sobat RRI, selamat datang di podcast RRI Nunukan, ruang diskusi seputar isu-isu aktual yang terjadi di tengah masyarakat. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di wilayah pesisir Nunukan terkait anjloknya harga rumput laut. Hal ini tidak hanya berdampak kepada para pembudidaya saja, tetapi penurunan harga ini juga dirasakan oleh pelaku usaha lainnya, salah satunya para pengrajin perahu tradisional. Sepinya orderan perahu menjadi sinyal bahwa ada rantai ekonomi yang terganggu. Lalu, apa sebenarnya penyebab harga rumput laut jatuh? Sampai kapan kondisi ini akan berlangsung? Dan bagaimana nasib para pengrajin perahu yang menggantungkan hidup dari pesanan perahu budidaya rumput laut? Untuk menjawab hal ini, sudah hadir ada dua narasumber yang akan kita ajak berdiskusi pada pagi ini. Ada Kepala Bidang Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Bapak Sirajuddin Saleh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Izin Pak Mun. Iya. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Siap. Oke, narasumber kedua kita ada Bung Sulaiman, selaku salah satu pengrajin perahu yang ada di wilayah Sedadap ya. Iya. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Iya. Masih muda ya pasti. Iya. Iya, umurnya sekarang berapa? 27. Wah, masih produktif sekali. Oke. Nah, saya lanjut lagi ke Bapak Sirajuddin dulu. Iya, Pak. Seperti apa sih kondisi terkini terkait produksi dan harga rumput laut di Kabupaten Nunukan, Pak, dalam 1 bulan terakhir ini, Pak? Pertama-tama terima kasih Mbak Sen atas ide untuk melakukan podcast dan mengajak kami Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan untuk sharing podcast di suasana yang hangat dan membuat kita semangat. Iya. Ini kreatif alam, ya. Saya pikir ini ide bagus dan mengangkat isu-isu yang aktual dan fenomena yang saat ini harga rumput laut ya. Jadi ini sudah kita ketahui bersama bahwa harga rumput laut Nunukan ini cukup dinamis, fluktuatif, cukup tinggi dan tajam saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan posisi harga kisaran saat ini sekitar 13 sampai 15 ya. Iya, betul, sekitar kisaran 13 sampai 15 ribu per kilogram kering ya. Itu. Jadi itu apakah masih terbilang sudah cukup nih untuk para pembudidayanya harganya segitu, Pak? Harga pokok produksi itu diperkirakan, kita pernah menganalisis itu sekitar saat ini sekitar 10 ribuan. Jadi marginnya cukup kecil ya. Iya. Jadi ada bilang kalau Nunukan ya jalan-jalan lah. Hidup segan mati tak mau ini. Cukup makan bilangnya. Ya masih ada. Siap. Nah ini Pak, sebenarnya apa sih penyebab utama anjloknya harga rumput laut di Kabupaten Nunukan tuh? Nah, saya pikir masih relevan dengan teori permintaan dan penawaran ya, yaitu jadi kita ketahui bersama bahwa komoditas rumput laut jenis Eceng Makotoni itu masih diekspor ke beberapa negara ya, diekspor masuk Cina. Nah ini kalau permintaan kurang pasti harga turun. Nah, kalau permintaan banyak, namun demikian faktor kualitas juga berpengaruh. Kualitas berpengaruh juga demikian. Dengan pengolahan rumput laut ini juga dengan menjadi bahan jadi, karena biasanya rumput laut itu dengan bahan bau kemudian dibuat setengah jadi di Indonesia seperti ATC dengan SR dengan CSR ya, semi refined keragenan dengan refined keragenan yang berupa tepung. Nah itu kan setengah jadi, dan itu kalau ditingkatkan pengolahannya dalam negeri, nah ini bisa berdampak harga yang bisa lebih baik. Namun demikian kita selalu masih sangat kurang diolah dalam negeri rumput laut jenis Eceng Makotoni ini di bawah 20%. Jadi 80%-nya itu masih diekspor keluar negeri. Itu upaya-upaya kira-kira bagaimana meningkatkan pengolahan usaha-usaha kecil menengah ini, bahkan industri-industri yang bisa menyerap
hasil bahan baku kita menjadi bahan jadi gitu. Kalau dari pengamatan Dinas Perikanan sendiri Pak, kualitas produksi rumput laut kita sendiri bagaimana nih di Kabupaten Nunuk? Apakah cukup nih? Kualitasnya sudah bagus atau belum nih Pak? Ya, ini mungkin perbanding ya, misalnya kita kan memproduksi jenis rumput laut Echema cottoni itu terbesar di tingkat kabupaten ya seluruh Indonesia, bahkan mengalahkan Kupang yang terbesar juga, namun ada dia memproduksi jenis lain juga ya, tapi jenis Echema cottoni kita yang terbesar. Namun kalau dinilai produksinya itu dalam rupiah itu jauh lebih tinggi mereka. Nah, dia kurang produksi tapi nilainya tinggi karena itu tadi kualitas dan pengolahannya sudah dilakukan di sana. Jadi, ini yang barangkali kalau katakan itu ada SNI-nya, misalnya kadar kebersihannya di bawah 1%, kemudian kadar airnya sekitar 37-38. Itu yang sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang biasa juga berpengaruh pada kualitas itu gel stirringnya, kandungan gelnya itu kalau usia panen, kalau dia kurang dari 45 hari, kandungan gelnya itu kurang. Nah, itu yang biasa berpengaruh pula. Jadi ada 3 hal itu, kadar air tadi yang sekitar 37-38, kemudian kadar sebersih, kalau kotor banyak tiramnya. Nah, ini yang mengurangi kualitas. Yang kemudian tadi kalau usia panennya, jadinya dinilai oleh pabrik nanti oleh pembeli ini menjadi nilainya kurang. Itu kira-kira 3 hal yang utama yang. Jadi kalau di pembudidaya kita belum sampai seperti yang di Kupang itu Pak ya? Ya, masih mereka lebih bagus. Mereka Kupang masih lebih bagus walaupun produksinya lebih sedikit. Kita lebih banyak, tapi ya inilah upaya-upaya yang perlu kita dorong secara bersama, kesadaran itu bahwa kita ingin bersaing bukan hanya jumlah dan banyaknya saja ya, Bang Sulaiman ya. Ini kualitas juga yang penting Pak ya. Kualitasnya juga bukan hanya kuantitasnya, itu yang perlu kita pikirkan bersama, karena kalau kualitas ada apapun itu pasti kita bisa lebih unggul. Ini harus ditekankan kepada semua produsen apapun itu, kalau kualitas ada insya Allah kita bisa bersaing. Dan untuk saat ini Pak, apakah sudah ada pendataan atau laporan resmi nih dari para pembudidaya terkait berkurangnya aktivitas budidaya atau yang memilih gantung tali nih Pak di Kabupaten Nunukan saat ini? Yang itu yang dengan mudah barangkali kita mengatakan bahwa produksi rumput laut itu naik atau tidak dengan mudahnya kalau kita berkunjung ke sentra-sentra budidaya ya. Sentra budidaya kalau banyak gantungan-gantungan pelampung tali berwarna-warni di sekitar jemuran, nah itu biasanya produksinya kurang. Nah, itu berarti gantung tali istilahnya Pak ya? Tanpa melihat data ya. Nah, tapi namun demikian kita informasi-informasi itu memang banyak. Laporan berkurang. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang mungkin tidak berimbas kuat ya, itu masih biasa saja ya. Tapi itu bisa mudah kita mengamatinya bahwa produksi atau biasanya jemuran penuh di mana-mana. Ini masih mau panen, masih sudah jemuran sudah penuh. Jadi tidak ada tempat jemur lagi, ngantrian ya. Begitu ya, teman-teman ya. Mudah diamati. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana strategi nih dari atau langkah dari Dinas Perikanan nih untuk menstabilkan harga rumput laut tadi Pak? Strategi ke depannya, strateginya ke panjang, ke pendek mungkin Pak? Kalau dikatakan Dinas Perikanan mungkin lebih tepat kalau kita mengatakan bahwa pemerintah ya, karena rumput laut itu saat ini mungkin kalau awal-awalnya ditangani Dinas Perikanan, bagaimana teknik budidayanya, bagaimana mengurangi hamanya, bagaimana memilih bibit, ya Dinas Perikanan lah yang punya PR ya, mendatangkan bibit. Tapi kalau saat ini karena besar banyak betul, antara 5 ribuan bahkan sampai pernah 11 ribuan ton kering itu dalam kering ya, itu memang PR kita bersama semua stakeholder.
punya PR masing-masing untuk menuntaskan bagaimana persoalan harga ini. Nah, pemerintahan kita ini Pak Haji Irwan Sabri ini dari 17 arah kebijakan itu ada di perhatiannya ada di poin nomor 14 itu bahwa akan mengupayakan kestabilan harga dan membuat perda ya. Nah, ada harapan kita dengan perda itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan banyak hal nanti terkait tata niaganya mungkin di situ. Jadi nanti tentu perda ini digodok dengan semua pihak-pihak yang terkait, termasuk dinas perdagangan, dinas perizinan dan sebagainya untuk terlibat menggodok itu harapan kita. Mungkin doanya mohon-mudahan pemerintah Kabupaten Nunukan bisa melahirkan suatu peraturan daerah tentang rumput laut nantinya sehingga bisa diatur semuanya mulai dari hulu ke hilir, dari budidayanya sampai distribusi pemasarannya sehingga bisa harga lebih baik gitu. Mungkin itu. Dan yang selanjutnya Mbak Sen, ya. Itu selain itu Prusda juga Kabupaten Nunukan untuk bergerak juga dengan semangatnya dengan setelah pengurusan baru Prusda Kabupaten Nunukan itu sudah bergerak untuk membuat pemerintah Kabupaten Nunukan membuat kerjasama PKS ya, perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Pinrang untuk menyalurkan bahan baku rumput laut kita ke Pinrang, kemudian dimasukkan ke BLG di Kabupaten itu. Ada pabrik yang terbesar di Asia di Kabupaten Pinrang itu namanya BLG, Biota Laut Kotoni. Nah, di sana di pabrik itu sekitar produksi 1.200 ton per bulan. Itu terbesar di Asia. Seperti itu untuk upaya-upaya. Jadi ada perdanya, kemudian bagaimana masyarakat. Yang ketiga barangkali ada juga pengusaha kita yang langsung ekspor. Yang langsung ekspor. Ya. Nah, ini perlu semua mendapat dukungan. PT Kebula Bestari itu mengekspor langsung ke Korea dan nanti ke beberapa negara termasuk Cina kembali dalam waktu dekat ini. Namun harus kita semua mendukung semuanya. Kita mendukung Prusda untuk kerjasama dengan Kabupaten Pinrang, dengan BLG, dengan Kebula untuk mengekspor karena kita berharap bahwa semakin banyaknya pembeli, semakin kompetitif harga itu. Artinya mereka bersaing secara sehat, ya, sehat sehingga harga bisa terangkat dari tidurnya. Iya. Semoga ya kembali lagi ke harga 20 mungkin ya. Bukan hanya 20, kalau bisa 40. 40 ya, 40 ya. Ya. Tertinggi selama ini tertinggi itu berapa sih? 47.000. 47.000. Lumayan ya. Tapi pada saat itu banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang keluar. Tapi itu harga harga luar biasa. Nah, tapi kalau dilihat marginnya dari harga pokok produksinya hanya 10.000. Kalau sudah 20.000 itu sudah agak lumayan lah orang bilangnya. Kalau sekarang ini belum lumayan ya? Belum. Iya. Oke, saya lanjut lagi ke Bung Sulaiman dulu. Oke, kalau dari Bung Sulaiman mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan saya, mungkin bisa diceritakan dulu nih Bung Sulaiman sedikit banyak awal mula berkecimpung di bisnis perahu tradisional ini. Kalau bisnis ini pengrajin perahu ini awalnya emang dari orang tua emang. Iya, dari orang tua. Oh, itu sejak kapan tuh dari orang tua berdirinya? Berdirinya perahu. Oh, berdirinya. Ayo mohon izin, mungkin mic-nya belum di on. Oke. Nggak apa-apa, saya ulang ya pertanyaannya Bung Sulaiman. Ya, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya nih Bung Sulaiman mungkin bisa ceritakan sedikit banyak awal mula berkecimpung di dunia bisnis perahu tradisional ini. Ya, kalau ini kan Bu termasuk turun-temurun dari orang tua juga kan ya. Kalau ini pekerjaan dari orang tua dulu kan kakek lah ceritanya dulu kan ya.
turun ke orang tua. Generasi ketiga ya? Iya, generasi ketiga. termasuk generasi ketiga, Bu, ya. Kalau generasi pertamanya berdiri sejak kapan nih? Kira-kira Kapan ya? Tidak tahun berapa ya? Tahun 72. Wih, sudah lumayan lama ya. Ya. Sudah masuk generasi ketiga ini. ya, Bu. Iya, jadi bagaimana nih sedikit pengalamannya meneruskan usaha turun-temurun ini di bisnis perahu ini? Begitulah, Bu. Begitulah. memang mau pengen berkecimpung di situ Ya, atau karena bagaimana dulu, nih? Bu, sempat juga menyelesaikan pendidikan, tapi lebih memilih seperti ini karena penghasilan kan ya. Iya. Jadi cuan juga. Oh, iya. Betul. Atau memang tidak ada penerus lainnya, harus kamu begitu? Ya, enggak ada juga, Bu, saudara. Oh iya. Lebih enak juga kayak kerja begini kan. Enaknya itu apa? Cuannya ya? Ya, Oh, cuannya, iya. Bu. Penghasilan sih sebenarnya, Bu. Oh iya, utama lebih ke itu. penghasilan. Iya, Ya, iya, iya. produktif juga. Iya, selanjutnya ini Bung Sulaiman, bagaimana nih kondisi usaha Bung Sulaiman saat ini sejak harga rumput laut turun? Ya, kalau usaha sekarang, Bu, turun lah kalau dilihat dari harga rumput laut juga, pesanan orderan turun semuanya. Nah, dari tahun berapa dia? Pokoknya pertama turun itu, Pak, ya, harga rumput tuh. Mulai juga produksi order perahu itu menurun juga. Biasanya berapa banyak tuh kalau sebelum turun tuh? Biasa itu sebulan tuh biasa dapat 3 produksi 3 perahu, 1 bulan 2. Kalau sekarang paling 2 bulan dapat 1. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya ini kalau turunnya produksi ini kan biasanya berdampak juga dengan ini. Pasti ada pekerja ya Ada, yang membantu. Bu, Nah, ada, ini iya. tuh bagaimana? Kalau pekerja Pekerjanya sekarang, Bu, dikurangi. masih dikurangi, tetap dikurangi ya. Dulu kita pakai 2 orang ya. Kita pakai 2 orang 1 perahu, sekarang kita kadang sendiri, kadang juga ada 1 orang bantu begitu. Oh, Bung Sulaiman juga bisa? Bisa, saya Wah, bikin. luar biasa. Ini berapa lama nih proses pembuatan satu perahu? Proses pembuatan, Bu, tergantung bahan sih. Kalau bahannya lengkap dia kan paling kita kerjakan paling sebulan kalau yang pro begini. Kalau bahan bakunya memang dari Nunukan? Ya, diambil? Nunukan, Bu. Oh, Tidak ya. ada dari luar. Siap. Jadi ada memang berdampak ya Ya, terhadap berdampak produksi. sekali, Bu, kalau ini. Nah, kalau mau dibilang produksi itu apakah sempat berhenti total? Kalau berhenti total tidak pernah, Bu, karena kita di sini kalau misalkan tidak ada yang order kita buat saja tapi pelan-pelan kan, semuanya buatnya pelan-pelan pasti ada orang beli. Tetap ada nelayan, Pak. Iya. Berapa tahun ganti lagi? Iya, ganti Oh, iya. lagi ya. Tahun. Ya, 5 tahun ganti lagi begitu. Jadi bagaimana Bung Sulaiman bertahan di situasi ini? Setelah itu, Bu, saya juga punya usaha yang lain, Bu, juga rumput laut. Nah, kalau memang kurang orderan seperti orderan pembuatan perahu, Bu, kayak saya juga larikan ke rumput laut. Ya, begitu. Ya. Jadi ini mungkin apa saja sih keluhan atau masukan yang mungkin Bung Sulaiman sempat dengar nih dari para Ya. pembeli atau mungkin nelayan Ya. selama masa lesu ini? Ya itu, Bu, pasti masalah harga saja semuanya. Semuanya pasti. Iya, karena bilangnya Bapak ini harga memang sekarang turun kan ya. Karena kalau margin yang Bang Bapak kan 10.000 sudah cukup. Sebenarnya enggak cukup, Bu. Kata saya, ya. Ayo, Karena harga dibuka bahan dong, baku ayo. sekarang bensin, Ya. bahan baku ya semua naik, Bu, enggak sesuai sekarang. Ini analisa. Ya. Karena bilang Bapak ini kan Siap. 10.000 cukup. Kalau menurut kami, aku juga, Bu, petani rumput laut juga merasa tidak cukup, Bu, karena bensin sekarang bahan baku yang kita gunakan kan, nah, sekarang naik semua harganya. Ya. Seperti tali. Kalau tali naiknya berapa nih? Dari awal harga berapa? Sekarang naik harga berapa? Wah, kurang tahu sekarang, Bu. Intinya Pokoknya jauh, naik. Iya, Bu. Karena produksi kuring jadi naik Ya, semuanya. betul, Bu. Jadi kalau dapat untung kira-kira di harga berapa, Bung Sulaiman? Ya, kira-kira, Pak, kalau misalkan standar-standar tuh, Pak, minimal tuh 17 sampai 20.000 tuh. Bagus sudah itu, Pak. Janganlah sampai naik sampai itu naik betul sampai turun, kira-kira sekitar 20.000 itu, Bu. Sudah cukup itu kayaknya kalau begitu. Kalau daripada kita naik kan Naik, tiba-tiba terus naik. turunnya jauh sekali maksudnya ya. Harga gaji anggota naik juga, tiba-tiba turun lagi pas penjualan kan, rugi juga kita. Iya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kan otomatis produksi menurun nih, Ya, menurun. betul. Jadi
sementara ini hanya di rumput laut saja. Ya, rumput laut. Maksudnya di rumput laut sama ini pengrajin perahu sekarang turun juga produksi. Nah, saya lanjut lagi nih ke Pak Sirajudin lagi. Nah, mungkin apakah ada intervensi nih dari pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha terdampak, khususnya bagi para pengrajin perahu, Pak? Dampak kalau ini bisa bikin podcast berpat-pat berseri-seri nanti nih RRI ini, karena kalau dampaknya itu kan berdampak domino ya, dampak dominonya itu panjang ya, berdampak karena memang rumput laut ini sangat banyak rumah tangga perikanan itu cukup banyak, sekitar 6.000 dengan keluarganya barangkali. 3 keluarga sudah kali 3 sudah 18 ya, 18.000, belasan ribu lah ya yang terdampak. Itu lain lagi yang pengusaha UMKM ya, jajanan-jajanan, penjual sembako dan sebagainya, itu berdampak. Jadi bisa dampak anjloknya harga ini berdampak kemana-mana, karena kami perkirakan itu dalam setahun tahun 2024 itu harga rumput laut itu sekitar 1 triliunan. 1 triliun. Pengaruh, bayangin kalau kurang ya, perkurangannya katakan sampai 30-40% atau sampai 50% berkurang. Nah itu penurunannya tentu berdampak kemana-mana. Nah ini kaitan dengan produksi perahu Kabupaten Nunukan, upaya-upaya yang kita mungkin rekomendasikan ini tentu penyebab utamanya tadi bagaimana produksi hasil perikanan ini tetap berjalan dengan baik budidaya rumput laut maupun penangkapan ikan ya, supaya berkembang ya, kan bisa kalau rumput laut turun kan bisa mengalih kembali kepada penangkapan ikan ya. Jadi harap memang transisi usaha itu dari budidaya ke penangkapan siap ya. Jadi tadi ini kembali, karena pada dasarnya nelayan-nelayan kita, petani pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan itu pada umumnya berasal dari usaha menangkap ikan. Nah, setelah tidak menangkap ikan, sebagian bertahan, sebagian menjadi pembudidaya rumput laut. Ada juga dua-duanya, tetap menangkap ikan dan budidaya rumput laut. Nah itu kalau bisa kembali ke usaha yang lain sambil kita benahi harga rumput laut secara bersama-sama, mungkin seperti itu. Ya, Pak, kalau bisa dibilang penurunan harga rumput laut ini apakah se-Indonesia atau cuma di Kabupaten Nunukan aja nih Pak? Ya. Secara umumnya se-Indonesia kan turun harganya Pak atau? Ya, secara umum biasanya karena ekspor ya, secara umum turun. Ya, hampir. Nah, tapi penurunan di setiap daerah itu beda-beda Pak? Beda-beda, tergantung harga, ke kualitas ya. Nah begini, keunggulan kompetitifnya kita di Kabupaten Nunukan itu karena provinsi atau kabupaten yang produksi sepanjang tahun itu rumput laut itu hanya Nunukan. Tidak ada, mungkin di dunia ya kali ya, tidak ada yang produksi sepanjang tahun. Kalau Makassar kalau sudah musim hujan, kadar garam air laut itu turun ya kan. Nah itu tidak bisa budidaya, mati, sakit mati, bahkan bibit pun tidak ada lagi. Nah, sudah mulai lagi baru 6 bulan kalau musim hujan tidak ada lagi. Demikian juga Jawa, NTT demikian juga. Nah, jadi beruntung kita di Kalimantan. Beruntung. Banyak hal-hal itu termasuk di pertanian, tentunya perkebunan juga demikian. Itu pengaruhnya. Cuman kita ketinggalan di kualitas. Tadi itu kalau perbedaan harga, kalau mereka produksi di luar Kabupaten Nunukan atau provinsi lain atau NTT, NTB misalnya, Jawa, Sulawesi produksi. Nah, kita biasanya menjadi pilihan kesekian untuk pembeli. Karena kualitas mereka sebagian relatif lebih bagus daripada
rumput laut yang ada di Nunukan. Terutama kepedulian kesadarannya, kalau kita membangun kesadaran itu bahwa kita butuh kualitas yang 3 hal tadi itu, kebersihan dan tingkat kadar airnya. Nah, itu yang bisa bersaing dengan mereka. Kemudian pemilihan bibitnya, umur panen jangan cepat-cepat dipanen. Bibitnya itu yang umur 25 hari baru ditanam kembali, kemudian 45 hari, sekitar di atas 45 hari baru panen. Nah, itu bisa bersaing nanti kita. Nah, itu yang membuat perbedaan harga tidak merata. Nah, kualitas. Ya, makanya memang harus seperti kalau yang kita menang di kuantitas pastinya ya. Kuantitas ya. Kalau sejauh ini Pak, bagaimana nih tingkat kesadaran masyarakat para pembudidaya rumput laut ini tentang kualitas pastinya Pak? Nah, ini terkait kesadaran itu kita sudah menyampaikan tentu dengan stakeholder termasuk penyuluh perikanan yang bergerak di lapangan. Itu kami di setiap kesempatan pertemuan dan sebagainya juga kami menyampaikan bahwa jaga kualitasnya dengan ketentuan tadi. Namun ada yang belum tersentuh barangkali atau belum tahu, yang pemain budidaya yang baru dan sebagainya, itu perlu ditularkan, yang sudah lama itu dibagi ilmunya ya. Kemudian kompetisi sehat dengan sesama ini pasca panen. Oh, pasca panen ya. Maksudnya pengumpul, pedagang, peluncur itu harusnya bersaing dengan sehat. Jangan hanya mengejar keuntungan ya. Itu salah satu faktornya ya. Iya, karena kita juga turun. Untuk ngejar kuota yang banyak, misalnya dia ada kemitraan dengan di Sulawesi atau di Jawa, misalnya dalam pekan ini atau dalam bulan ini saya butuh sekian target. Kalau kesadarannya kurang, hanya mengejar keuntungan sesaat saja. Yang penting dia mengumpulkan kuota yang diminta tadi itu, dia kualitasnya mau apa, yang penting terpenuhi. Nah, ini barangkali yang perlu kita mencari kesadaran dan membangun itu, bagaimana tata kelola distribusi pemasaran itu baik. Itu dia. Nah, kalau dari intervensi dari Dinas Perikanan mungkin ada Pak untuk yang nakal-nakal begitu Pak? Ya, itu tadi memang PR besar sudah ini kan, bukan hanya Dinas Perikanan. Kalau pemerintah pada umumnya Pak, konsennya Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan itu sebenarnya sudah selesai Mbak ya. Tentu kita tidak ada yang sempurna, kita selalu berupaya memperbaiki bibit, bagaimana membudidayakannya dengan baik dan sebagainya. Tapi di distribusi ini yang barangkali yang perlu pemasaran. Mungkin stakeholder lainnya nanti kesempatan lain RRI ajak lagi stakeholder lainnya untuk bagaimana menangani distribusi pemasarannya. Kalau di perikanan itu distribusi pemasaran usaha-usaha kecil, kalau pedagang-pedagang ini termasuk usaha menengah besar. Nah, ini tuh di teman-teman di stakeholder lain, bahkan perizinannya itu ada di provinsi. Nah, ini barangkali kalau misalnya kita tertibkan setiap pedagang, setiap pengumpul kita tertibkan dengan baik. Nah, kita monitor, mengawasi bagaimana sepak terjangnya di lapangan, apa tidak yang seperti yang kami ungkapkan tadi, bahwa hanya mengejar keuntungan, mengejar kuota semata, tidak memperhatikan kualitas, ya tidak bisa bertahan lama. Bahkan rumput laut Nunukan bisa sejarah nanti. Iya, sejarah ya. Tinggal sejarah. Saya pernah rumput laut Nunukan itu pernah terbesar, pernah mencapai 5.000, 6.000, 7.000, 11.000 ton per setahun ya. Tapi tinggal sejarah sekarang. Tinggal sejarah saja itu Mbak Sen. Nah, kita tidak berharap demikian ya. Tentu ini seperti Bung Leman ini bisa nanti tetap berusaha di rumput laut, berusaha perahu, mungkin bukan dia, anaknya, cucu kita lagi nanti bisa berusaha dengan menjaga, menata semuanya dengan baik, termasuk lingkungan gitu. Itu Mbak Sen. Kalau Bung Solamen nih, saya lupa tadi ternyata bertanya ini, kan produksinya menurun nih, produksi kapalnya nih, perahunya menurun. Kalau harganya ikut
naik? Kalau harga Bu ya. Atau tetap stabil harganya? Maksudnya harganya kita curi-curi aja bagaimana kan? Nggak obral kan? Oh enggak juga, enggak sampai obral juga Pak. Karena harga bahan baku kan tetap juga sama ya. Oh, masih tetap sama ya? Malah naik Bu, pakai paku baut kan malah naik, cat naik semua ya. Seperti itu. Tapi bertahan dengan harga yang Tetap harga yang sama? Kalau gitu? harga kita kurangi ya, kurangi sedikit aja. Oh, dikurangi bukan dinaiki? mengurangi margin. Marginnya, betul yang bilang Bapak ini. Mengurangi aja supaya daya belinya bisa. Iya. Ya, betul. Oh, itu salah satu trik ya untuk Ya, bertahan. trik untuk bertahan Bu. Ya, nah ini selanjutnya nih lebih ke harapan sih dari Bung Sulaiman untuk Ya harapannya, kemajuan ini, iya. usahanya kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak lain maybe. Harapannya seperti itulah Bu, mudah-mudahan rumput laut naik aja. Jadi kalau rumput laut naik, udah otomatis tuh kayak produksi perahu pasti juga naik Bu, ikut naik dia. Karena petani semakin banyak lagi mulai rumput laut, semakin ada lagi yang beli perahu juga seperti itu Bu. Jadi lebih ke berharap agar rumput laut naik. Iya, pasti stabil teratur begitu. Oke, Pak Sirajudin, sebelum closing mungkin ada tambahan dari Pak Sirajudin? Mungkin semangat kepada para pembudidaya, kepada semua yang terdampak begitu Pak? Ya. Tentu kehadiran pemerintah itu bagaimana tentu masyarakat kita semua semakin tumbuh dan berkembang sejahtera ya, perekonomiannya jauh lebih bagus dan ada peningkatan. Nah, kita berharap rumput laut ini bisa tetap eksis, bahkan bisa lebih baik dengan upaya-upaya menjaga kualitas, bagaimana kualitasnya bisa bersaing, produksi minimal dipertahankan atau bisa bertambah lagi kemudian pasca panennya dijaga, kualitasnya di penyimpanannya, umur panennya, kadar airnya, jangan dijual, jangan mengikuti pedagang-pedagang peluncur yang hanya mengejar keuntungan biar kualitasnya tidak terurus ya, terjaga. Walaupun harganya mungkin menjanjikan, oh ini lebih bagus harganya, dia walaupun basah, walaupun kadar airnya 40 dia beli juga ya. Nah, ini ada yang keliru ini kalau sampai masih menjual kan. Nah, jangan dijual. Demikian juga tentu dibangun kesadaran saudara-saudara kita di pasca panen peluncur, istilah peluncur ya, tangan-tangan pertama, kaki tangan pedagang itu istilah peluncur. Ini yang mencari barang, usahakan jangan sesaat. Kalau mau panjang usahanya, tentu menjaga kemitraannya, menjaga kualitasnya, kepercayaannya kepada pimpinannya, bosnya gitu ya, supaya nanti memberikan barang-barang yang berkualitas. Demikian juga bosnya nanti kalau mempunyai barang-barang yang berkualitas, dia juga teliti kepada anak buahnya. Dipesan-pesan, jangan asal membeli, jaga kualitasnya, perhatikan kadar. Jangan yang penting beli, penting kuota gitu, dijaga kualitasnya. Demikian juga supaya bos tengahnya ini ataupun bos besarnya ini mendapat juga kepercayaan di pedagang yang ada di Makassar, pengusaha yang ada di Surabaya misalnya, di Jakarta, atau tadi yang ada di Pinrang, di BLG, kan itu membutuhkan kepercayaan, trust semua. Kemudian di Korea juga, kalau kita sampai di Korea, apalagi di Korea lebih teliti lagi tentu di luar ya. Nah, ini semua bermuara kepada penilaian orang dan kepercayaan orang terhadap bagaimana kualitas kita. Jadi itu mungkin jadi fokus utama semuanya, Pak ya, membangun kepercayaan. Ya, demikian kota yang stakeholder lainnya, kita semuanya bahu membahu bagaimana menertibkan distribusi pemasaran ini, mengawasi, menertibkan, mungkin sampai kita tahap-tahap pertama kita kasih peringatan pertama yang lemania kalau masih tidak jujur atau nakal dalam hal timbangan, dalam hal kualitas, kalau tidak benar ya kita tertibkan, kasih peringatan pertama, kedua, kalau ketiga misalnya sampai masih bandel-bandel, masih melanggar ya kita
kasih duduk manis dulu ya. 1 bulan atau dalam 1 tahun ini nggak boleh produksi dulu, membeli dulu ya. misalnya seperti itu. Tapi ini tentu pekerjaan tidak mudah ya, butuh kesadaran kita, buku aturan main yang jelas, disiplin yang tinggi barangkali untuk semua. Mungkin seperti itu sambil kita berdoa impor tadi negara luar itu bisa tetap membeli lebih banyak. Amin, semoga ya, Sulaiman. Baik, terima kasih Pak Sirajudin. Terima kasih juga Bung Sulaiman sudah bersama RRI, podcast RRI hari ini. Mungkin satu lagi. Iya Pak, siap. Ini kan temanya juga karena Harga Rumput Laut dengan produksi perahu ya. Iya. Tentu semua mungkin kita mengetahui bahwa untuk juga demikian pengusaha usaha apa saja itu butuh kreativitas ya. Butuh Bung Leman. Ini kreativitas bagaimana tetap berpikir kita kalau yang selalu mengorder itu misalnya pembudidaya rumput laut. Nah, bagaimana kita misalkan usaha-usaha lainnya, nelayan kita promosi mungkin dimodifikasi lebih menjaga kualitasnya juga demikian, diinovasi. Mungkin bukan hanya lokal saja, kalau lokal ya di pasar ada luar juga ada. Nah, kalau misalnya keluar lebih bagus lagi, karena kalau tidak bukan hanya kita memasarkan lebih rendah, bahkan saya dengar itu ada perahu-perahu dari luar itu, dari Gorontalo. Ada yang masuk. Ada yang masuk itu karena murah dan berkualitas. Bayangin itu masih dari sana diangkut lagi berarti biaya. Tapi masih bisa bersaing. Berarti artinya kita juga kreatif, inovatif dalam melakukan bisnis itu. Apalagi masih muda ya. Masih muda. Diharapkan bukan hanya harapan kita, tentu bukan hanya buat galangan resmi. Nah, ini kan mungkin barangkali belum ya perizinannya, barangkali ada sudah Pak. PO namanya POC Senjaya juga. Ya, kalau sudah dibenahin bisa naik kelas lagi. Kalau bukan pangkalan khusus ya, tertib juga demikian, tidak khusus lah, tidak bercampur dengan rumah-rumah warga barangkali. Usahanya dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang melihat juga senang dengan produksinya gitu. Mungkin itu Mbak Sen tambahannya. Terima kasih banyak Pak Sirajudin, Bung Sulaiman. Terima kasih sudah bersama RRI, podcast RRI hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, kondisi ini Sobat RRI mengajarkan kita bahwa setiap mata rantai ekonomi itu penting. Ketika harga rumput laut jatuh, derita itu ikut terasa hingga ke bilah-bilah kayu perahu. Sampai kapan gelombang ketidakpastian ini mereda, itu yang akan terus kita kawal. Sobat RRI, terima kasih sudah menyimak. Saya Shena, pamit. Sampai jumpa.